Penanganan COVID-19. Lupa lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah buat semua kawan-kawan muslim sedunia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Walaupun di tengah bencana COVID-19, gue yakin dan percaya, karena gue juga melakukan itu, tidak akan mengurangi keimanan kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang kebijakan-kebijakan kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah COVID-19 ini. Oke, kebijakan pertama yang gue sorotin adalah kebijakan untuk melakukan lockdown, karantina wilayah, karantina kesehatan, atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akhirnya apa? Akhirnya banyak perusahaan dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada banyak karyawannya. Pengangguran di mana-mana. Sedangkan masih terjadi kontroversi juga antara mudik dan pulang kampung. Ini banyak yang gak sabar rupanya. Di dalam bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita lebaran dengan tradisi kita. Setiap libur lebaran kita mudik ke kampung halaman. Mudik ke kampung halaman, pulang ke kampung halaman. Benernya ini kita dalam bencana. Pemerintah buat kebijakan agar kita tetap di rumah saja. Tetapi banyak juga orang-orang yang menganggap itu liburan. Oke, biarinlah mereka. Mudah-mudahan diberi hidayah di Ramadan di bulan suci ini. Banyak terjadi pelanggaran di mana-mana. Kalau kita perhatikan, selalu jadi sorotan tempat ibadah, orang berkumpul, sedangkan pabrik-pabrik masih melakukan aktivitas produksi. Mau gue, kalau memang harus PSBB, lockdown, dan lain-lain, kita sepakat deh, misalkan 1 minggu lockdown, kita di rumah aja, tim medis bekerja. Dengan begitu, gua rasa penyebaran virus dalam 1 minggu mampus semua itu virus-virusnya, kelar urusan. Jadi nggak perlu berlama-lama kita. Kalau udah kayak gini, akhirnya dampaknya bisa lebih meluas. Yang rugi siapa? Kita semua rugi. Seluruh masyarakat se-Indonesia menjadi korbannya. Lalu kebijakan kedua yang menjadi perhatian gua adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020. Tentang apa? Gue yakin kalau ngomongin keputusan Menteri Hukum dan HAM di tengah COVID-19 yang paling kontroversi, lu semua juga pada tahu. Apa itu? Melakukan pembebasan terhadap 30.000 narapidana se-Indonesia dengan alasan memutus penyebaran COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Masuk akal nggak sih? Gua rasa kebijakan itu agak-agak ngawur. Agak ngawurnya gimana? Mereka di dalam, COVID di luar. Kalau memang mau membatasi atau mau memutus rantai COVID-19 ke dalam rutan, rumah tahanan, atau lembaga pemasyarakatan, gimana caranya yang paling masuk akal? Pengunjungnya dong yang dilarang, tapi yang di dalam sih gua rasa aman-aman aja. Gua rasa itu masalah baru buat Indonesia. Kenapa? Pengangguran dari impact lockdown aja udah begitu melimpah, ditambah pengangguran-pengangguran baru dari narapidana yang akan dilepaskan, yang sudah dibebaskan. Apakah tidak akan jadi masalah baru buat Indonesia? Oke, komen di bawah. Gua rasa lu paham sama gua, karena lu orang waras. Oke, kebijakan ketiga adalah kebijakan dari Kementerian Perhubungan Bapak Budi Karya Sumardi. Dia mengeluarkan kebijakan keputusan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020. Penerbangan domestik ditutup, penerbangan internasional dibuka. Kita sama-sama tahu kayaknya COVID-19 adalah penyakit yang ditularkan dari luar negeri dibawa ke dalam Indonesia.
bukan penyakit yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia. Jadi kalau misalkan penerbangan internasional, orang dari luar negeri datang ke kita, kita juga ke sana bolak-balik, gua rasa sih itu tidak mencegah, melestarikan virus namanya. Kayaknya peraturan ini pesenan kali ya, pesenan pengusaha-pengusaha. Kan bos-bos biasanya tuh pulang kampungnya ke luar negeri. Menurut lo? Komen di bawah. Kebijakan yang keempat yang dikeluarkan pemerintah di tengah COVID-19, apakah itu? Kartu prakerja. Kocak nggak sih? Sekarang nih kita lagi fokus, sebenarnya harusnya fokus kita pada satu tujuan. Apa tuh? COVID-19 dulu deh beresin. Kok ini ujuk-ujuk kartu prakerja? Pengangguran itu udah tambah banyak. Kemarin gara-gara lockdown, penganggurannya tambah banyak. Ditambah lagi pengangguran-pengangguran atau kawan-kawan kita, adik-adik kita yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, belum juga mendapat pekerjaan. Gimana mau dapat kerjaan, orang perusahaannya lagi lockdown juga? Terus gimana? Keluar kartu prakerja. Kalian semua tahu gak sih berapa anggaran dana pemerintah, dana negara, dana pusat untuk kartu prakerja itu? 20 triliun. Amazing gak tuh? Gila, duitnya semana tuh kira-kira? Banyak banget. Nah, anehnya lagi, janggalnya lagi, ada siapa itu staf khusus Presiden Belva Devara yang merupakan salah satu CEO Ruang Guru, yang juga startup itu adalah salah satu yang menjalankan proyek kartu prakerja sebagai lembaga pelatihan online yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan secara online. Tahu nggak berapa anggarannya yang digelontorkan pemerintah terhadap startup itu pada Ruang Guru? 5,6 triliun. Wow, duit yang banyak buat pelatihan online pakai Ruang Guru. 5,6 triliun. Se-Indonesia banyak banget. Oke, biarin deh, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ngajarin orang 5,6 triliun. Oke, sama gua aja deh, 20.000 satu orang. Gua kasih linknya, cara bikin donat, cara bikin las, atau cara jadi YouTuber. Gua kasih linknya, 20.000 aja Pak Jokowi. Kasih ke saya, nanti tim saya yang ngerjain. Gak usah 5,6 triliun, kebanyakan Pak. Segitu juga buat saya cukup kaya. Nah, lalu Belva Devara ini mengundurkan diri dari staf khusus Presiden dengan alasan konflik kepentingan. Kalau dia tetap jadi staf khusus konflik kepentingan. Sebenarnya konflik kepentingannya itu baru dimulai. Baru dimulai sejak kapan? Sejak startup itu menerima dana pemerintah untuk melakukan pelatihan secara online. Tapi tenang, masyarakat Indonesia akan menjadi lupa ketika Anda bersrategi baik untuk melakukan pencitraan yang lain dengan mungkin 2 atau 5% dari 5,6 miliar atau 5,6 triliun itu. Lupa deh masyarakat Indonesia. Pencitraan pakai duit 5,6 triliun, 5%-nya masih banyak buat bikin orang jadi lupa. Wow, banyak banget tuh duit. Bagi dong. Oke, kira-kira itu ada beberapa kontroversi kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah COVID-19 yang gua sorotin. Nah, gue yakin lu juga menganalisa ada kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah COVID-19 selain daripada yang kita bahas sekarang yang lu rasa juga agak-agak janggal. Oke, coba komen di bawah biar nanti kita bahas lagi sama-sama. Gue Bramanti. Kalau YouTube channel gue bermanfaat, lu bisa subscribe, like, and share ke kawan-kawan lu se-Indonesia. Oke, gue Bramanti, bye-bye.